Di sebuah ruang perkuliahan lantai 2, aroma bahan kimia tercium begitu menyengat. Siapa sangka bau tersebut menjadi awal dari terbongkarnya salah satu kasus pembunuhan paling kejam dalam sejarah dunia akademis Taiwan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? 9 Maret tahun 1998, tepat di hari Senin pagi, sejumlah mahasiswa Institut Biologi Radiasi Universitas Tsinghua Taiwan mulai memasuki ruang perkuliahan mereka yang berada di lantai 2 gedung tersebut. Namun saat baru memasuki ruangan, para mahasiswa menemukan sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Di dalam ruangan kuliah itu sudah tergeletak jasad seorang wanita dengan kondisi hampir tak berbusana dan sudah rusak akibat bahan kimia. Syok melihat pemandangan tersebut, para mahasiswa segera menghubungi pihak berwajib. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi kejadian. Begitu melangkah masuk, aroma bahan kimia yang sangat pekat langsung menyengat hidung mereka, hingga mampu menutupi aroma pembusukan jasad yang seharusnya tercium di ruangan itu. Pihak forensik memeriksa kondisi jasad itu, namun mereka tak dapat langsung menentukan identitasnya karena kondisi wajah yang sudah tidak berbentuk. Kondisi jasad tersebut sudah sangat memprihatinkan akibat paparan bahan kimia. Bagian atas tubuhnya mengalami kerusakan paling parah, sementara di bagian bawah juga terlihat jejak erosi zat asam. Namun ada satu benda di dekat tangan kiri korban yang langsung menarik perhatian para penyidik, yaitu keberadaan barang bukti yang terkesan sengaja ditinggalkan di sana kemungkinan besar oleh si pelaku. Oleh karena itu, tim investigasi khusus pun segera dibentuk. Prioritas utama mereka adalah memastikan identitas korban terlebih dahulu. Proses ini sempat berjalan buntu karena kondisi fisik jasad yang sudah tidak dapat dikenali. Namun titik terang muncul saat penyidik menemukan sebuah pager di dekat lokasi kejadian. Melalui kode unik pada perangkat tersebut, penyidik berkoordinasi dengan pihak operator dan menemukan fakta bahwa pager itu terdaftar atas nama Xu Jiazhen, seorang mahasiswi S2 yang dilaporkan absen dari kampus selama 2 hari terakhir. Maka dari itu polisi segera memanggil orang tua Xu untuk melakukan identifikasi. Para penyidik meminta sang ayah mengirimkan sinyal panggilan ke nomor pager milik putrinya. Begitu pager milik korban yang ada di tangan petugas berbunyi, tangis histeris kedua orang tua korban pun pecah. Identitas korban resmi terkonfirmasi. Jasad itu adalah Xu Jiazhen. Setelah identitas sudah terkonfirmasi, kini tim forensik segera melakukan otopsi. Dari pemeriksaan tersebut, Xu disinyalir meninggal akibat cedera berat di kepala dan keracunan gas fosgen. Gas fosgen itu sendiri tercipta dari reaksi fotokimia, yaitu ketika sisa cairan kloroform di area kepala korban bereaksi saat terpapar cahaya dan oksigen. Senyawa itu mampu melumpuhkan sistem saraf pusat serta dapat merusak jantung, hati, dan ginjal secara permanen. Namun bahaya kloroform bukanlah satu-satunya hal mengerikan yang ditemukan pada jasad Xu. Kerusakan parah di bagian luar fisiknya ternyata disebabkan oleh siraman cairan kimia superkorosif, yaitu campuran asam pekat yang bahkan sanggup melarutkan logam keras. Polisi menemukan pola yang sangat spesifik di bagian kepala, dada, dan lengan jasad Xu mengalami kerusakan luar biasa, sementara bagian tenggorokan dan lambungnya sama sekali tidak tersentuh. Dari pola ini, tim forensik menarik satu kesimpulan penting, yakni kemungkinan besar cairan kimia berbahaya itu disiramkan setelah korban meninggal. Hal itu murni dilakukan oleh pelaku dengan tujuan untuk memusnahkan bukti dan menghilangkan jejak. Dengan kondisi jasad yang rusak parah akibat paparan bahan kimia
ditambah temuan sebuah alat kontrasepsi bekas di dekat tangan jasad Shu sempat membuat polisi menduga bahwa ini adalah kasus dengan motif kejahatan seksual yang berujung pada pembunuhan. Namun walau begitu, ada satu hal yang dirasa janggal. Kecermatan pelaku dalam meracik dan memanfaatkan bahan-bahan kimia di lokasi kejadian menunjukkan bahwa ia tentu bukan orang sembarangan. Si pelaku jelas memahami betul sifat dan cara kerja zat-zat kimia berbahaya tersebut. Dari temuan ini, fokus penyelidikan polisi langsung bergeser. Pelaku kemungkinan besar adalah orang dalam kampus itu sendiri. Keyakinan polisi ini bukan tanpa alasan. Pertama, akses menuju ruangan tersebut dilindungi oleh sistem kartu identitas elektronik internal. Kedua, bahan kimia yang digunakan bukan zat sembarangan. Cairan asam pekat yang dipakai untuk merusak jasad harus diracik secara presisi dari bahan-bahan laboratorium yang terkunci. Oleh karena itu, hanya seseorang dengan latar belakang sains dan akses internal ruangan lab universitas yang mampu melakukan hal tersebut. Pihak kepolisian memulai dengan menelusuri relasi sosial Shu. Dan dari riwayat komunikasi serta aktivitas terakhir Shu, fokus polisi kini tertuju kepada dua nama. Orang pertama adalah seorang mahasiswa senior program doktoral yang bernama Zheng Huantai. Sedangkan orang kedua bernama Hong Xiahui, teman sekamar sekaligus sahabat terdekat dari Shu. Satu persatu keduanya dipanggil untuk dimintai keterangan. Zheng datang ke kantor polisi dengan raut wajah penuh kebingungan. Mahasiswa S3 ini mengaku terkejut setengah mati saat mendengar berita duka tersebut. Zheng mengaku baru beberapa hari sebelumnya ia masih sempat mengobrol dengan Shu secara online. Setelah memeriksa rekaman jejak digital dan memverifikasi alibinya yang terbukti solid, polisi mengizinkan Zheng untuk pulang. Selanjutnya, polisi meminta keterangan pada Hong Xiaohui, sahabat dekat Shu. Ketika duduk di ruang interogasi, polisi merasa heran dengan sikap yang ditunjukkan oleh Hong. Ia terlihat begitu tenang dan menjawab semua pertanyaan para penyidik dengan lugas serta menyangkal keterlibatannya. Padahal ia baru saja kehilangan sahabat terdekatnya. Tentu sikap itu sama sekali tak mencerminkan seseorang yang sedang sedih ataupun syok. Bahkan ketika polisi mengajaknya melihat langsung jasad Shu, tatapan mata Hong tetap datar, tanpa ekspresi apapun. Bagi para penyidik, respon Hong terasa mencurigakan. Namun, karena belum ada bukti apapun, polisi masih tidak dapat menahan Hong. Akan tetapi meski begitu, tim penyidik tak lantas tinggal diam. Mereka bergerak cepat, menyisir setiap sudut TKP dan laboratorium forensik. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil mengumpulkan petunjuk penting. Yang pertama datang dari catatan akses ruang perkuliahan. Rekaman log elektronik menunjukkan bahwa di tanggal 7 Maret, Hong berulang kali menggunakan kartu identitas milik teman sekelasnya untuk keluar masuk ruangan tersebut di jam-jam krusial. Petunjuk kedua datang dari uji forensik jasad Shu. Pada sweater yang dikenakan oleh Shu, ahli forensik menemukan pecahan kecil kuku seorang wanita. Saat diteliti di bawah mikroskop, pola patahan kuku tersebut cocok serta presisi dengan potongan pada kuku jari manis di tangan kiri Hong. Temuan forensik inilah yang menjadi dasar kuat bagi polisi untuk menggeledah kamar kosnya. Hasilnya tak sia-sia. Polisi menyita sebuah jaket serta sepatu olahraga milik Hong yang setelah diuji laboratorium terbukti memiliki bercak darah dengan DNA identik milik Shu. Karena mulai terpojok dengan rentetan bukti forensik yang tak terbantahkan, Hong pun akhirnya menyerah. Ia tiba-tiba menangis histeris sembari mengakui semua perbuatan kejinya terhadap Shu.
Tepat pada tanggal 12 Maret 1998, kasus ini pun akhirnya terungkap. Namun ketika Hong mulai menceritakan kronologi di balik aksi gilanya, para penyidik hanya bisa terdiam dengan apa yang sebenarnya terjadi di antara dua sahabat dekat itu. Untuk memahami akar dari pembunuhan ini, kita perlu mengenal orang-orang yang terlibat lebih dahulu. Hong Xiaohui lahir tahun 1974 di kota Kaohsiung. Meski berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang sederhana, Hong punya karakter yang keras dan ambisius. Hal itu membuat ia lulus dengan prestasi cemerlang dari jurusan kimia terapan Universitas Jiaotong. Sementara itu, Xu punya kondisi sebaliknya. Ia merupakan anak dari keluarga berada di kawasan elit Da'an Taipei dengan ayah yang menjabat posisi penting di perusahaan listrik Taiwan. Keduanya pertama kali bertemu pada kelas bimbingan belajar di tahun 1995. Sejak pertemuan itu, keduanya perlahan menjadi sahabat dekat hingga di tahun 1996 mereka diterima di program magister Institut Biologi Radiasi Universitas Tsinghua. Mereka berada di satu jurusan, tinggal di satu kamar asrama, dan dikenal nyaris tak terpisahkan. Namun kedekatan yang tadinya begitu hangat perlahan mulai retak ketika sosok pria hadir di antara mereka. Pria tersebut bernama Zheng Huantai, seorang mahasiswa doktoral yang tampan, berwibawa, dan berasal dari keluarga terpandang. Sebagai asisten laboratorium, Zheng kerap membantu Xu dan Hong dalam membimbing tugas-tugas riset mereka. Dari sinilah benih-benih cinta mulai tumbuh. Xu jatuh cinta terlebih dahulu, namun memilih untuk memendam perasaannya karena tahu Zheng sudah memiliki kekasih di kampus tersebut. Sayangnya, Xu tak pernah bisa menyembunyikan perasaannya tiap kali menceritakan Zheng kepada Hong. Tanpa disadari, kekaguman itu menular. Bedanya, Hong memilih jalan nekat. Tanpa ragu, ia melangkahi Xu dan mulai mendekati Zheng secara agresif. Zheng sendiri tidak menolak maupun menerima. Ia terkesan menikmati perhatian dari Hong hingga akhirnya mereka berhubungan secara diam-diam. Menjelang Imlek tahun 1997, hubungan gelap itu terbongkar. Xu murka merasa dikhianati, dan sejak saat itu persahabatan mereka berubah menjadi persaingan terbuka demi merebut hati Zheng. Di sisi lain, Zheng justru memanfaatkan keadaan. Tanpa rasa malu, pria ini menerima semua pemberian dari kedua wanita tersebut sembari tetap mempertahankan kekasih resminya. Hal ini membuatnya menjalin hubungan dengan 3 wanita sekaligus di kampus yang sama. Menyadari mereka sama-sama dimanfaatkan, Hong dan Xu sempat bersekongkol menyerang siapa saja yang mendekati Zheng. Obsesi mereka berubah menjadi tindakan nyata. Mereka mulai meneror wanita-wanita yang dianggap menaruh perhatian kepada Zheng. Bahkan sampai merusak barang dan melakukan kekerasan. Tindakan tersebut juga mereka lakukan ke pacar resmi Zheng. Namun kerja sama itu tidak bertahan lama. Dalam perang hadiah, Hong yang berasal dari keluarga biasa tak mau kalah dari Xu yang kaya raya. Hong bahkan nekat memacari pria lain demi mendapatkan kartu kredit berlimit tinggi. Kartu kredit itu lantas ia pergunakan untuk membeli ponsel terbaru bagi Zheng dan dirinya. Tak tanggung-tanggung, Hong rela menggelontorkan uang hingga 120.000 dolar Taiwan atau setara dengan 66 juta rupiah demi membelikan Zheng banyak hadiah. Bagi Hong, cinta adalah pertempuran tanpa aturan. Lingkaran obsesi ini kian hari kian runyam, namun tak ada seorang pun yang menyangka bahwa akhir dari cinta segitiga ini akan berujung tragedi.
Meski hubungan mereka dipenuhi persaingan, dinamika di antara keduanya sangatlah rumit. Sebagai teman sekamar yang saling membutuhkan, Shu yang berasal dari keluarga kaya terkadang masih meminjamkan kartu kreditnya kepada Hong untuk membeli keperluan harian mereka. Tapi bagi Shu, bantuan finansial ini juga menjadi caranya untuk mengkontrol Hong sekaligus sebagai akses agar ia bisa terus dekat dengan Zheng. Namun di pagi hari tanggal 6 Maret tahun 1998, semua berubah. Hong kala itu meminjam kartu kredit milik Shu. Ia lalu pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli kosmetik dan parfum senilai lebih dari 30.000 dolar Taiwan atau sekitar 16 juta rupiah. Menjelang sore, ia kembali ke asrama dan mengembalikan kartu kredit itu kepada Shu. Namun saat malam tiba, sekitar pukul 9, keduanya bersama satu teman lainnya naik mobil pribadi Zheng untuk kembali berbelanja di pusat kota. Sekitar pukul 10 malam, saat Shu sedang memilih sepatu olahraga di sebuah toko perlengkapan olahraga, ia terkejut mendapati limit kartu kreditnya yang sebesar 80.000 dolar Taiwan sudah habis terpakai. Ia langsung menyadari bahwa Honglah pelakunya. Merasa sangat malu karena kartu kreditnya ditolak di hadapan Zheng Huantai, emosi Shu pun memuncak. Perdebatan sengit antara kedua wanita itu tak lagi bisa terhindarkan. Tak ingin membuat keributan di tempat umum, Zheng akhirnya menggunakan kartu kredit miliknya untuk membayar sepatu tersebut lalu mengantar mereka pulang ke asrama. Namun amarah di dalam dada Shu belum juga padam. Tepat pada tanggal 7 Maret tahun 1998, sekitar pukul 3 dini hari, Shu mengajak Hong ke salah satu ruang kuliah di kampus mereka. Maksud awalnya adalah untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara tertutup. Tapi sesampainya di ruangan itu, suasana justru kembali memanas. Hong yang merasa tak terima karena Shu menuduhnya mencuri uang yang ada pada kartu kreditnya yang pernah dipinjamnya, langsung mengkonfrontasi Shu dengan mempertanyakan mengapa ia tega mempermalukannya di depan Zheng. Shu tak mau kalah. Ia justru mengalihkan pembicaraan dan melontarkan tuduhan tajam dengan mengatakan apakah Hong pernah berhubungan intim dengan Zheng di laboratorium riset kampus. Shu kemudian menuntut agar Hong segera memutuskan hubungannya dengan Zheng. Hong tentu langsung menolak permintaan Shu itu. Merasa terpojok, Shu mulai menyerang dengan kata-kata kasar. Ia menyebut perilaku Hong seperti wanita murahan. Dan teman-teman kampus mereka juga sudah ramai membicarakan aksinya yang tak tahu malu itu. Shu bahkan mengejek status hubungan kakak adik yang sering dilontarkan Hong dan Zheng di depan umum dengan nada yang sangat menghina. Hinaan itulah yang memicu tragedi ini. Karena sudah gelap mata, Hong melayangkan tamparan keras ke wajah Shu hingga ia tersungkur ke lantai. Namun meski begitu, Shu tetap terus memaki. Hong yang sudah dikuasai amarah langsung menjambak rambut Shu dan membenturkan kepala sahabatnya itu ke lantai berulang kali. Dalam hitungan menit, perlawanan Shu terhenti. Ia terkulai tak berdaya dengan wajah berlumuran darah. Saat matahari mulai muncul, rasa panik mendadak melanda Hong. Takut Shu akan siuman dan melaporkan kejadian ini, Hong bergegas mengambil sebotol kloroform berdaya bius tinggi dari dalam laboratorium. Tanpa ragu, ia menyiramkan cairan kimia berbahaya itu langsung ke kepala Shu. Setelah itu, Hong menyeret tubuh Shu ke sudut ruangan yang tersembunyi, memungut kain kasa dan mengelap sisa-sisa darah di lantai hingga bersih. Merasa aksinya sudah rapi, Hong melangkah keluar dan kembali menjalani rutinitas harian seolah tak ada hal buruk yang telah terjadi. Akan tetapi, Hong tidak menyadari sifat fatal dari bahan kimia yang digunakannya. Kloroform yang telah ia siram ke kepala Shu
bereaksi terhadap paparan cahaya dan udara berevolusi menjadi gas fosgen, sebuah senyawa beracun yang mematikan. Dihirup dalam kondisi pingsan, gas beracun ini secara perlahan mengkikis dan merusak jaringan paru-paru Shu. Sekitar pukul 7 hingga 8 pagi pada tanggal 7 Maret tahun 1998, di sudut gelap ruang kelasnya, Shu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Malam harinya sekitar pukul 9, Hong menggunakan kartu kunci milik teman sekelasnya untuk kembali masuk ke ruang kuliah itu. Saat membuka pintu ruang kuliah untuk yang kedua kalinya, Hong sebenarnya berharap Shu sudah sadar dan pergi. Namun harapan itu sirna. Tubuh Shu masih tergeletak di tempat yang sama. Kali ini Shu benar-benar tak bergerak. Saat itulah Hong sadar kalau sahabatnya telah meninggal dunia. Sesaat Hong dilanda ketakutan luar biasa. Namun dengan tangan dingin, Hong merencanakan rekayasa kejam demi meloloskan diri. Pertama, ia melucuti celana Shu. Setelah itu ia juga menyiapkan sebuah alat kontrasepsi bekas yang pernah digunakan oleh dirinya dan Zeng saat mereka berhubungan intim. Sedikit mengenai alat kontrasepsi tersebut. Sebelumnya, Hong sengaja menyimpan alat kontrasepsi itu sebagai kenang-kenangan dari hubungan terlarangnya dengan Zeng. Namun ia pun tak menduga kini harus menggunakan barang yang ia anggap berharga itu demi melancarkan aksinya. Hong kemudian sengaja meletakkan alat kontrasepsi bekas yang pernah digunakannya dengan Zeng di samping tangan Shu, guna menggiring opini polisi bahwa sahabatnya itu adalah korban kejahatan seksual. Tak berhenti sampai di situ. Memanfaatkan pengetahuannya di bidang kimia, Hong meracik larutan aqua regia, sebuah asam pekat yang biasa digunakan untuk melebur logam. Ia kemudian menyiramkan cairan mengerikan itu ke wajah dan dada Shu yang membuat tubuh sahabatnya itu melepuh demi menghilangkan identitas. Setelah merapikan lokasi kejadian, Hong kembali ke asrama. Ia kemudian masuk ke akun email milik Shu dan mengirim pesan palsu ke beberapa teman kampus untuk menciptakan ilusi seolah-olah Shu masih hidup dan beraktivitas seperti biasa. Sandiwara itu berlangsung selama 2 hari sebelum akhirnya jasad Shu ditemukan pada Senin pagi tanggal 9 Maret tahun 1998. Dan seluruh rangkaian penyelidikan yang telah diuraikan sebelumnya pun berjalan hingga akhirnya mengungkap kebenaran. Pengakuan jujur dari mulut Hong tak hanya mengakhiri teka-teki pembunuhan kejam ini, tetapi juga menyeret seluruh jalinan obsesi dan tragedi asmara mereka ke meja hijau. Di hadapan hakim, fakta hukum tak lagi bisa dibantah. Akhirnya pengadilan pun menjatuhkan vonis hukuman 18 tahun penjara kepada Hong, ditambah kewajiban membayar ganti rugi kepada keluarga Zhu Jiasen sebesar 24 juta dolar Taiwan atau sekitar 13 miliar rupiah. Selama persidangan berlangsung, rasa bersalah tampaknya mulai menggerogoti Hong. Ia berulang kali bersimpuh dan bertekuk lutut di hadapan orang tua Shu, memohon ampunan serta menyatakan penyesalan yang mendalam. Setelah menjalani 10 tahun masa hukuman, tepat di tanggal 3 Desember tahun 2008, Hong resmi mendapatkan pembebasan bersyarat. Melalui sepucuk surat, ia menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas kesempatan kedua yang telah diberikan oleh lembaga permasyarakatan. Pasca bebas, ia memilih menyendiri. Hong berganti nama menjadi Cai Yi dan bertahan hidup sebagai seorang penerjemah paruh waktu. Ia mengaku ingin fokus mendampingi orang tuanya di sisa usia mereka, sembari terus berjuang melunasi sisa ganti rugi kepada keluarga Zhu Jiasen. Lantas bagaimana dengan nasib Zeng Huantai, pria yang menjadi pusat dari seluruh bencana ini? Usai tragedi tersebut,
Zheng langsung menjadi bulan-bulanan kemarahan pers dan masyarakat. Ia dikeluarkan dari kampus dengan reputasi yang hancur dan memilih melarikan diri untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Sekembalinya ke Taiwan, Zheng memilih hidup seperti hantu. Ia bekerja secara diam-diam di sebuah perusahaan komputer tanpa pernah lagi terdengar menjalin hubungan asmara dengan siapapun. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus cinta segitiga ini? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.